Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Sekolah Pemerintah Kuliah Jaringan Komputer Pandian Eka Putra SK. Baiklah, saya di sini Kevin Adrian dari Jaringan Informatika BP 21 dengan NIM 215520108 akan mempresentasikan hasil UTS saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer. Baiklah, kita masuk ke topik kita. Berikut beberapa materi yang akan saya sajikan. Baiklah, materi pertama kita yaitu apa itu jaringan komputer. Yang kedua, kegunaan jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, arsitektur dan topologi jaringan. Dan yang terakhir adalah subnetting. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang paling mendukung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem neutron yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Mari kita baca beberapa mengenai jaringan komputer. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Simpel dan tautan adalah link penggunaan daftar dalam jaringan komputer. Suatu simpel jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data DCA seperti modem, hub, atau switch, maupun peralatan berterminal data DIT seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan data. Simpel tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik atau berupa barang yang akan digunakan oleh jaringan kabel. Dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpel akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komponen fisik dan logis. Arsitektur jaringan komputer menyediakan spesifikasi untuk komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur GNF, virus, etik, pola konsumen, dan Viviane Lumila. Yang kedua, kita masuk ke kegunaan jaringan komputer. Jaringan komputer dibuat pertama kali pada akhir tahun 1950-an untuk digunakan di militer dan departemen pertahanan. Pada awalnya jaringan komputer digunakan untuk mentransmisikan data melalui saluran telepon dan memiliki aplikasi saintifik dan komersial yang terbatas. Dengan kehadiran teknologi internet, jaringan komputer menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk korporasi. Solusi jaringan modern memberikan lebih dari sekedar konektivitas. Solusi jaringan menjadi sangat penting bagi transformasi digital dan kesuksesan bisnis saat ini. Kemampuan jaringan yang mendasarnya sudah lebih dapat diprogram, transformasi, dan aman. Jaringan komputer modern mampu beroperasi secara virtual. Infrastruktur jaringan fisik dan dasarnya dapat diproduksi secara logis untuk membuat banyak jaringan overlay di dalam sebuah jaringan komputer overlay. Simpul ditautkan secara virtual dan data dapat saling ditransmisikan melalui beberapa jalur fisik. Misalnya beberapa jaringan komersial yang di-overlay di internet. Dan yang kedua, berintegrasi pada skala yang besar. Layanan jaringan modern menghubungkan jaringan komputer yang didistribusi secara fisik. Layanan ini dapat mengoptimasi fungsi jaringan melalui otomatisasi dan pemanfaatan untuk membuat jaringan skala besar. Dengan performa ini, layanan jaringan dapat diskalakan naik atau turun berdasarkan permintaan, merespon perubahan kondisi secara cepat. Tentunya jaringan komputer yang kerjanya ditentukan oleh perangkat lunak. Lalu lintas dapat ditekankan dan dikontrol secara akurat dengan menggunakan termoga digital. Jaringan komputer ini mendukung manajemen lalu lintas virtual. Yang ketiga, memberikan manajemen keamanan data. Semua solusi jaringan hadir dengan fitur keamanan bawaan seperti inskripsi dan kontrol akses. Solusi pihak ketiga seperti perangkat lunak, antivirus, firewall, dan anti-malware dapat dioperasikan untuk membuat jaringan menjadi lebih aman. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah personal area network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi yang jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan wireless local area network. Ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk
pada jaringan komputer ini, simpel dapat berupa server atau klien. Simpel server memberikan sumber daya seperti memori, tenaga pemrosesan, atau data ke simpel klien. Simpel server juga dapat mengelola perilaku simpel klien. Klien dapat saling berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak dapat berbagi sumber daya. Misalnya, beberapa perangkat komputer di jaringan korporasi menyimpan data dan pengaturan konfigurasi. Perangkat ini merupakan server dalam jaringan tersebut. Klien dapat mengakses data ini dengan membuat program ke main server. Yang kedua, arsitektur peer-to-peer. Dalam arsitektur peer-to-peer atau yang bisa disebut P2P, komputer yang terhubung memiliki kedudukan dan hak istimewa yang sama. Tidak ada server pusat untuk melakukan koordinasi masing-masing. Perangkat dalam jaringan komputer dapat bertindak baik sebagai klien maupun server masing-masing. Peer dapat berbagi berbagai sumber dayanya, seperti memori dan tenaga processing power dengan seluruh jaringan komputer. Misalnya, beberapa perusahaan menggunakan arsitektur P2P untuk mengurus aplikasi yang memboros memori, seperti rendering grafis 3D di beberapa perangkat digital. Selanjutnya, topologi jaringan. Susunan simpul dan tautan disebut sebagai topologi jaringan. Simpul dapat dikonfigurasikan dengan berbagai cara mendapatkan hasil yang berbeda. Beberapa tipe topologi jaringan antara lain: pertama adalah topologi bus. Masing-masing simpul ditautkan dengan satu simpul lainnya. Transmisi data dalam koneksi jaringan terjadi secara satu arah. Yang kedua, topologi cincin atau ring. Masing-masing simpul ditautkan ke dua simpul lainnya sehingga membentuk cincin. Data dapat mengalir secara dua arah, namun satu kegagalan simpul dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Yang ketiga, topologi bintang atau star. Simpul server pusat ditautkan ke beberapa perangkat jaringan klien. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik karena data tidak mengalir melewati masing-masing simpul. Topologi ini juga lebih reliable. Yang terakhir, topologi jala atau mesh. Masing-masing simpul terhubung ke banyak simpul lain. Dalam topologi jala penuh, masing-masing simpul terhubung ke semua simpul lainnya di dalam jaringan. Selanjutnya, subnetting. Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet diselamatkan dalam bit grup umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP. Mereka hal ini menyebabkan pembagian logis dari IP kedua bidang jaringan atau routing efek dari sisa field atau pengenal host. Field dari sisanya adalah pengidentifikasi untuk host tertentu atau antarmuka jaringan. Subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka binas 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Apa subnet itu? Yang pertama, jaringan fisik yang independen. Yang kedua, berbagi alamat jaringan dengan bagian-bagian lain dari jaringan yang lebih besar, menggunakan bit dari bagian host dari alamat IP atau IP address jaringan mereka untuk mendefinisikan alamat subnet atau nomor subnet. Mengapa menggunakan subnet? Mengontrol trafik jaringan lebih baik, kemungkinan aliran lalu lintas jaringan antara host yang akan dipisahkan berdasarkan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas IP, dan yang terakhir, untuk meningkatkan keamanan jaringan dan kinerjanya dengan mengatur host ke dalam kelompok. Menggunakan subnet. Router digunakan antara subnet jaringan yang berbeda atau untuk mengontrol aliran data atau paket. Router tidak lain hanyalah jaringan perangkat keras yang mentransmisikan data berdasarkan kondisi preset transmisi dan keamanan. Tujuan menggunakan subnetting. Tujuan dari subnetting adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalaman. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Menempatkan suatu host apakah berada dalam jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, untuk mengefisiensikan lokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu
perusahaan tidak akan mendapatkan kolison atau macet. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan yang dapat membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang jauh. Proses subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses di antara lainnya: menentukan jumlah subnet yang akan dihasilkan oleh subnet mask. Jumlah subnet di mana X adalah banyaknya binari satu pada segmen traktir IP subnet mask sesuai dengan kelas IP-nya. Menentukan jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet di mana Y adalah kebaikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada segmen terakhir IP subnet mask sesuai dengan kelas IP-nya. Yang ketiga, menentukan blok subnet 256 dikurang nilai desimal segmen terakhir IP subnet masknya sesuai dengan kelas IP. Yang terakhir, yang keempat, alamat host dan broadcast yang valid. Host pertama adalah satu angka setelah subnet dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, dan yang terakhir menentukan host yang valid untuk tiap subnet. Baiklah,